Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lahir dalam peristiwa kekerasan yang terjadi pada tragedi Mei 98. Lembaga ini didirikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu merespon desakan kelompok masyarakat anti kekerasan yang meminta pertanggungjawaban negara terhadap kekerasan seksual yang dialami oleh sejumlah perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 98. Kita tahu waktu itu di beberapa daerah di Indonesia terjadi peristiwa kekerasan yang menandai jatuhnya pemerintahan Orde Baru saat itu. Beberapa daerah mengalami pemberlakuan operasi militer seperti di Aceh. Kalau dikatakan itu tidak ada, saya tidak bisa mendukung itu karena saya memang ketemu korban-korban itu. Ini aktivis-aktivis semua pada mengumpulnya di kantor saya di Salemba 4. Jadi mereka datang di sana, mereka kumpul. Kalau Ibu Smita bicara, karena dia adalah masyarakat anti kekerasan yang menyusun statement yang kemudian ditandatangani di dalam 2 minggu, dia mendapat 4.000 penandatangan. Benar, kita boleh masuk semuanya, kira-kira 20-an orang. Nah, Pak Habibie kan tanya, coba ada yang bisa cerita apa yang persis terjadi. Nah, kemudian ada Ita Nadia kan, pada waktu itu malah dia bertemu dengan beberapa korban. Pak Habibie kita kan tuntut, Pak harus dikutuk apa yang terjadi. Kita juga mau nuntut supaya didirikan suatu organisasi anti kekerasan terhadap perempuan. Saat itu berbagai peristiwa buruk yang dialami oleh perempuan, sebagian besarnya merupakan kekerasan seksual, harus direspon Komnas Perempuan dalam usianya yang masih sangat muda. Tidak ada referensi yang bisa menjadi rujukan bagi Komnas Perempuan untuk merespon seluruh pengalaman penting dan berharga yang dialami perempuan di wilayah konflik bersenjata di Indonesia ini. Sebelumnya kita nonton bersama keluarga karena televisi ada satu di kamar belakang. Keluarga di Priuk nanya, sebagaimana anak-anak Anda Stefanus nggak ada. Di sana tuh dari telepon ibu dengar, wah masuk nih Fanus, kena nih Fanus nih kebakar. Ibu yang tadinya tenang jadi panik, ikut nangis ibu. Itu habis nonton di Jogja Plaza Klender, melihat almarhum itu saksi mata. Kalau almarhum itu ketika itu ada di trotoar bertiga, dia kemudian melihat anak kecil yang sudah terkurung api di lantai bawah. Terus tangannya menggapai-gapai gitu, seolah-olah meminta tolong. Nah kemudian almarhum masuk ke dalam gedung itu. Nah setelah itu sudah tidak kembali lagi. Biar kasus tragedi Mei 98 betul-betul terungkap pelakunya siapa, karena kan ibu orang awam, buta hukum. Ibu kan nggak tahu harus pergi kemana. Ya kita hanya menuntut Presiden supaya diperhatikan keluarga korban. Surat setiap Kamis itu kan selalu kita kirim untuk Presiden. Tetapi sejak presiden yang terdahulu sampai sekarang tidak ada perhatiannya. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk dan dalam seluruh aspek kehidupan perempuan. Perempuan masih belum bisa terlindungi sepenuhnya dari kekerasan dalam rumah tangga, meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah diberlakukan hampir 11 tahun. Kita tahu kekerasan seksual berkembang sedemikian pesat dan juga angkanya meningkat setiap tahunnya. Sebagian besarnya itu terjadi dalam relasi-relasi personal yang eksploitatif. Selain itu juga kita masih menemukan sejumlah perlakuan kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja migran perempuan kita di luar negeri. Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya itu masih membutuhkan sejumlah aturan turunannya untuk bisa melindungi para perempuan pekerja migran kita di luar negeri. Kita melihat sampai saat ini masih ada praktek-praktek budaya yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya praktek perkawinan usia anak. Di era otonomi daerah, kita melihat justru kekerasan terhadap perempuan itu lahir dari sejumlah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.
Sampai dengan Agustus 2014, Komnas Perempuan mencatat ada sekitar 365 kebijakan diskriminatif di daerah yang sebagiannya dalam penerapannya itu mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan tentu tidak bisa menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan Indonesia ini seorang diri sebagai sebuah lembaga, tapi tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Kita masih membutuhkan sejumlah regulasi yang bisa melindungi perempuan Indonesia dari kekerasan dan diskriminasi. Kita membutuhkan perubahan paradigma aparatur penegak hukum dan juga aparat penyelenggara negara. Kita juga membutuhkan perbaikan di tingkatan budaya masyarakat sehingga budaya-budaya yang diskriminatif yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan tidak kita temui lagi di kalangan masyarakat kita. Lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah, untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana kita ketahui, tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia, terutama dari kalangan etnis Tionghoa yang terjadi pada peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 1998. Ternyata 17 tahun belum cukup untuk merespon seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kita masih berhutang pada perempuan-perempuan korban pelanggaran HAM di masa lalu. Sampai saat ini, hak-hak mereka sebagai korban belum terpenuhi. Ibu-ibu korban peristiwa 65 kekerasan dalam konflik bersenjata di Aceh, di Papua, di Ambon, Poso, dan beberapa daerah lainnya. Komnas Perempuan masih berhadapan dengan sejumlah tantangan untuk menjalankan perannya sebagai mekanisme nasional HAM bagi perempuan. Persoalan minimnya anggaran, persoalan kesatkeran yang masih menginduk kepada Komnas HAM, yang itu semua membuat Komnas Perempuan terbatas ruang geraknya dalam menjalankan mandatnya sebagai mekanisme nasional HAM. Saya Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-17 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebagai bagian dari correctional system di Indonesia, Komnas Perempuan penting dan sangat menentukan bagi kemajuan perempuan-perempuan Indonesia dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. Saya meminta kepada Komnas Perempuan meningkatkan jejaring kerja mereka, meningkatkan kapasitas lembaganya, mengefektifkan kinerja yang selama ini terjadi agar lebih baik lagi. Selama ini telah terjadi berbagai jenis korban terhadap perempuan yang merupakan bagian dari sejarah masa lalu. Sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan korban-korban ini. Diharapkan ke depan tidak akan terjadi lagi korban-korban perempuan di negara kita. Marilah Komnas Perempuan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kita membangun satu komitmen bersama, satu kerjasama yang kuat dalam memperhatikan hak-hak dan martabat kaum perempuan yang ada di Indonesia, menyelamatkan perempuan-perempuan kita, memberdayakan mereka dan juga melindungi mereka, sehingga separuh dari jumlah penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan ini dapat menjadi aset yang cukup tinggi agar bisa mengambil bagian dalam pembangunan di negara kita Indonesia tercinta ini. Dirgahayu, jayalah Komnas Perempuan untuk perempuan Indonesia dan kemajuan peradaban bangsa bagi Indonesia.
Terima kasih untuk dukungan seluruh mitra Komnas Perempuan, baik itu dari kalangan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah, para tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, kawan-kawan organisasi masyarakat, khususnya lembaga pengada layanan yang selama 17 tahun ini telah menjadi bagian dari upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Semoga ke depan upaya bersama ini bisa semakin menguat dan semakin sinergis. Kita bisa menemukan cara-cara baru yang lebih strategis dan kondusif untuk pemenuhan hak asasi perempuan di Indonesia, menciptakan kehidupan yang kondusif bagi perempuan di Indonesia, terhindar dari segala bentuk kekerasan.